Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan informasi valid dan komitmen melawan berita hoax. Nah Bapak Ibu, di video kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang berawal dari subscriber ya. Seperti ini. Saya lulus ASN P3K tahun ini. Apakah saya termasuk penerima tunjangan hari raya di tahun ini? Ya, ini pertanyaan yang menarik karena kan memang banyak nih teman-teman guru, sahabat-sahabat kita yang lulus tahun ini ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah mereka menerima THR? Nah, karena SK-nya kan belum sampai nih. Kebanyakan daerah kami pantau belum penyerahan SK karena memang saat ini masih diproses pengisian DRH dan proses administrasi ya. Nah, oke Bapak Ibu, kita akan bahas ini, disimak sampai tuntas. Nah, untuk menjawab itu, kita jawab berdasarkan juknis tunjangan hari raya yang dikeluarkan tahun 2024 kemarin. Ya, Bapak Ibu, setiap tahun perlu Bapak Ibu ketahui, pemerintah itu selalu mengeluarkan peraturan pemerintah berawal dari PP dulu, peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden terkait THR dan gaji 13. Lalu disusul oleh peraturan Menteri Keuangan sebagai juknisnya. Nah, ini salah satu contoh juknisnya di tahun lalu, tahun 2024. Kenapa kemudian 2024 kami ambil bukan yang tahun 2025? Karena memang juknis 2025 ini belum keluar. Tapi biasanya setiap tahun itu isinya terkait penerima itu tidak berbeda. Ya, kami sudah bandingkan dengan 2023, kemudian 2022, itu penerimanya selalu sama kategorinya, sehingga bisa menjadi referensi juknis ini untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu tadi. Kita lihat di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan tahun 2024 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, di sini Bapak Ibu, di dalam salah satu pasal yang akan kita jadikan referensi itu disebutkan kategori penerimanya Bapak Ibu ya. Kita lihat. Oke, kita cari di pasal. Oke, kita perkecil dulu supaya kita gampang temukan ya Bapak Ibu. Oke. Di pasal ini dia, di pasal 3 Bapak Ibu. Kita zoom. Oke, di pasal 3 disebutkan aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A. Jadi penerima THR itu yang pertama PNS dan calon PNS, kemudian P3K, kemudian prajurit TNI, anggota Polri dan pejabat negara. Jadi jelas Bapak Ibu ya, di sini disebutkan ada keterangan P3K. Jadi P3K itu termasuk penerima tunjangan hari raya setiap tahunnya sebelum hari raya. Nah, kemudian bagaimana jika misalnya SK-nya belum diterima saat ini? Apakah nanti pada saat hari raya itu menerima THR seperti itu? Ya, kesimpulannya adalah yang pertama P3K yang pastinya termasuk penerima THR. Kemudian yang kedua, TMT SKP 3K juga menentukan. Jadi setiap SK itu adalah tanggal mulai terhitungnya. Ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menerima SK itu kan bisa diketahui di TMT-nya Bapak Ibu. Jadi ketika TMT sudah ada, kemudian SK sudah diberikan, maka idealnya gajinya sudah berjalan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, jadi kita berharap semoga Bapak Ibu segera menerima SK-nya dari daerah bulan-bulan Februari nantinya, seperti itu. Semoga di bulan Februari sudah menerima SK-nya dari daerah. Kan penyerahan SK dilakukan oleh daerah ya, bagi guru ya, kita berbicara P3K guru. P3K guru itu SK-nya diserahkan oleh bupati, wali kota atau gubernur di daerahnya masing-masing. Jadi kita berharap sekali lagi semoga di Februari sudah diserahkan SK-nya sehingga gajinya sudah mulai berjalan, kemudian masuk penerima THR. Karena kan penerimaan THR itu estimasinya di bulan Maret Bapak Ibu, di bulan Maret estimasinya. Karena berdasarkan juknis setiap tahun THR itu dicairkan 10 hari sebelum
hari raya. Ya, jadi kalau SK-nya sudah diterima Februari, maka besar kemungkinan THR juga termasuk penerima THR di bulan Maret, seperti itu Bapak Ibu. Jadi fokus saja dulu untuk penyelesaian administrasi penyerahan SK, termasuk DRH dan seterusnya dan seterusnya. Semoga ini menjawab pertanyaan. Silahkan dikoreksi jika keliru Bapak Ibu yang lainnya, dan silahkan ditambahkan jika ada yang kurang di kolom komentar. Kita sharing di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. 2. Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi. A. Diskon tarif listrik, B. PPN DTP pembelian properti dan otomotif, C. PPN BM DTP otomotif, electronic vehicle dan hibrida, D. Subsidi pajak DTP motor listrik, E. PPH DTP sektor padat karya. 6. Optimalisasi program makan bergizi gratis. 7. Optimalisasi penyaluran KUR. 8. Panen padi terrealisasi secara optimal, di mana sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan. Saudara-saudara, juga kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi kita. Yang pertama tentunya program makan bergizi gratis yang diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah-daerah di negara kita, karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten. 2. Program ketahanan pangan dan energi berjalan terus. 3. Optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional, ya, yang akan kita launching tanggal 24 Februari yang akan datang, yaitu Danantara, ya. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan, Anagata masa depan, Nusantara tanah air kita.